Yuk dari NIM terkecil aja yuk. Gas. Yalah, perkenalan dulu ya. Gua timer ya. Kelihatan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Pranaja Nadif Mulya Saputra, NIM 125240016. Pada pagi hari ini, saya dan 4 teman saya akan melakukan podcast. Dimulai dari silakan perkenalan dulu. Siapa? NIM setelah gua. Danis. Kita Dani Soro dengan NIM 1252429. Halo, aku Adnan Fisra Muhammad, NIM-nya 1252450. Halo, aku Zemima Nasrialabi dengan NIM 1252451. Halo, perkenalkan aku Silo Harel Azul Ginting dengan NIM 1252452. Oke, karena sudah perkenalan semua, jadi langsung aja ya. Jadi kalau buat peta roadmap gua itu dari ya semester 1 semester 2 sama lah ya sama kalian. Total tuh ada 37 ya. Untuk semester 1 sama 2. Nah, di semester 3 gua ngambil 19 SKS. Kenapa 19 SKS? Karena gua nggak kebagian apa tuh agama sama KWN. Tapi kan sebenarnya KWN semua nggak dapet kan. Jadi ya paling gua agama doang nggak dapet. Nah, cuman gua agama tuh sekarang lagi sit-in. Nah, nggak tahu dapet nggak tahu nggak tuh nanti ya. Nah, jadi pokoknya semester 3 tuh gua 19 SKS dan ya sama semua kan sama kalian semua gitu matkulnya. Nah, di semester 4 gua itu ngambil eh mata kuliah apa sih? Wajib prodi ya. Prodinya tuh ada 1 2 3 4 5 6. Nah, matkul. Yang pertama tuh ada metode numerik, fenomena transfer metodologi, pengolahan mineral, kinetika metodologi, perhitungan metodologi proses, sama metodologi fisik. Itu buat yang wajib prodi. Nah, sedangkan buat yang apa tuh pilihan bebas, gue ngambil pengantar teknik tenaga listrik. Nah, itu juga masuk ke matkul skema spesialisasi. Itu spesialisasi yang tiga-tiganya, karena TTL itu kan ada di tiga-tiganya. Nah, itu jadi semester 4 total gue 16 SKS. Atau kenapa bisa 16? Pokoknya segitu. Nah, lanjut semester 5. Semester 5 gue matkul prodinya ada 1 2 3 4. Ada 4 dengan total 11 SKS. Nah, yang pertama itu ada pirometalurgi, terus pengolahan dan pemanfaatan batu bara, transformasi fasa dan perlakuan panas, sama ekonomi teknik. Nah, sisanya itu gue ngambil kewarganegaraan sama agama. Karena kan memang kalau di kurikulum MG itu kan KWN sama agama tuh semester 5 kan. Nah, gue taruh di semester 5 ini KWN sama agama. Tapi kalau misal memang di semester 3 gue bisa ambil agama, ya gue hapus itu agamanya. Nah, terus buat matkul yang apa? Yang pilihan bebas itu gue ngambil keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa ngambil itu? Ya biar nanti gue kerjanya selamat gitu. Terus sama satu lagi itu ada ngambil psikologi sosial. Kenapa? Karena eh ya karena gue pengen belajar psikologi lah gitu. Nah, total di semester 5 ini gue ada ngambil 19 SKS gitu. Nah, lanjut di semester 6. Oh ya, BTW ini gue berarti udah ada 6 SKS mata kuliah pilihan bebas luar. Jadi 6 SKS itu udah gue terpenuhi di semester 5. Nah, lanjut di semester 6, gue ngambil 16 SKS. Yang mana ini, oh ya ini mata kuliah wajib prodi semua. 16 SKS. Dari mulai karakterisasi bahan, flotasi, metalurgi besi dan baja, hidroelektrometalurgi, kendali proses, prinsip dan pengendalian korosi logam, sama kerja praktek. Itu semester 6 gue 16 SKS. Nah, lanjut ke semester 7. Semester 7 itu gue ngambil 23 SKS. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Karena gue
ngambil kan spesialisasi itu tiga-tiganya. Dan yang gue baca tuh kan matkul yang spesialisasi itu kan MG4 ya. Jadi kayak biasanya di tahun 4. Entah mungkin bisa di tahun ketiga, nggak tahu juga ya. Tapi yang gue baca kan kodenya MG4 gitu. Jadi gue taruh di tahun keempat. Makanya semester 7 gue 23 SKS. Nah, di antara 23 SKS itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 SKS itu adalah matkul wajib prodi, yaitu meteorologi manufaktur logam, desain dan analisis eksperimen, perancangan pabrik meteorologi, sama manajemen rekayasa industri. Ya, itu yang wajib prodi. Nah, sedangkan sisanya itu adalah matkul pilihan bebas, yang mana itu masuk ke skema spesialisasi. Nah, yang pertama itu ada kebijakan industri metalurgi, terus ada refraktori tanur dan bahan bakar, terus ada metalurgi daur ulang, metalurgi proses keberlanjutan, metalurgi pemurnian baja, sama metalurgi pengelasan. Nah, itu total 23 SKS. Nah, lanjut di semester 8, alhamdulillah jadi 14 SKS. Nah, yang pertama, nah ini tuh ada 2 matkul wajib prodi. Pertama itu K3 dan lingkungan metalurgi, sama tugas akhir, itu 6 SKS. Nah, sisanya itu matkul spesialisasi. Itu ada biokorosi dan biodeteriorasi, mekanika retakan, preparasi dan pencucian batu bara, sama pemercontohan mineral dan batu bara. Nah, totalnya itu 14 SKS. Nah, di sini itu gue milih spesialisasi tiga-tiganya, yaitu apa? Pengolahan bahan galian, metalurgi ekstraksi, sama metalurgi fisik. Yang mana totalnya itu kan minimal tuh kan 13 SKS ya. Nah, gue ngambilnya masing-masing itu 13 SKS aja gitu. Yang angka minimalnya. Nah, kenapa gue milih skema 3 spesialisasi ini? Karena biar apa ya? Biar yang gue pelajari itu nggak terlalu kayak terpaku sama satu bidang doang gitu. Karena kan kita akan menghadapi dunia yang VUCA dan kompetitif gitu kan. Jadi kita harus bisa menguasai banyak hal lah gitu. Nah, makanya gue mengambil 3 spesialisasi ini agar nantinya kerja tuh lebih luas lah gitu prospeknya. Nah, paling gitu aja sih dari gua ya. Dari lanjut siapa? Denis. Kalau dari gua yang semester 1 sama semester 2 sama lah kayak kalian, total 37 SKS. Terus semester 3-nya gua ngambil 21 SKS sama agama. Kalau tadi kan Nadif 19 SKS soalnya nggak dapat agama. Gue dapat agama jadi 21. Terus semester 4-nya nih gue ngambil 19 SKS. Yang pertama tuh ada metode numerik, fenomena transport metalurgi, pengolahan mineral, kinetika metalurgi, perhitungan metalurgi proses, sama metalurgi fisik. Itu kan yang udah mata kuliah prodi kan. Terus kalau yang dalam gue udah ngambil di semester 4 yaitu kebijakan industri metalurgi. Itu 3 SKS sama pengantar teknik tenaga listrik itu yang pilihan bebas luarnya. Udah 2 SKS. Oke, terus di semester 5 dari mata kuliah prodi gue ngambil ada berapa matkul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 matkul dan ada yang gue tarik ke semester 5 yaitu manajemen rekayasa industri. Itu kan asli di semester 7. Terus gue tarik ke semester 5 biar nantinya bisa lebih free gue di semester-semester akhir lah. Terus yang gue ambil tuh di semester 5 ada pirometalurgi, pengolahan dan pemanfaatan batu bara, terus transformasi fasa dan perlakuan panas, ekonomi teknik, KWN juga sesuai pada semesternya, semester 5, terus sama manajemen rekayasa industri yang tadi gue bilang. Terus untuk mata kuliah pilihan bebas dalamnya itu gue ngambilnya refraktori, tanur, dan bahan bakar. Itu 2 SKS. Terus yang mata kuliah pilihan bebas luar itu gue ngambilnya em, ada selam dari oceanografi. Gue soalnya 3 SKS juga dan kayaknya seru buat kuliah-kuliah prakteknya. Terus keselamatan dan kesehatan kerja karena supaya lebih aman buat
kerja nanti gitu kayak Nadib juga. Dan dari sini di semester 5 gue udah menuhin total 7 SKS dari 6 SKS yang diperlukan buat mata kuliah bebas pilihan luar. Pilihan bebas luar. Terus semester 6 gue ngambil itu tadi semester 5 total tuh 22 SKS. Terus semester 6 gue juga ngambil 22 SKS. Yang mata kuliah prodinya gue ambil dari karakterisasi bahan, flotasi, metalurgi besi dan baja, hidroelektrometalurgi, kendali proses, prinsip dan pengendali korosi logam, KP. Terus gue juga ngambil mata kuliah bebas pilihan dalam, yaitu metalurgi daur ulang, metalurgi serbuk, dan juga metalurgi pengelasan. Oke, lanjut ke semester 7, gue jadi sisa 18 SKS doang. Gue ambilnya yaitu untuk mata kuliah prodinya gue cuma ada 3 sisanya. Metalurgi manufaktur logam, desain dan analisis eksperimen, perancangan pabrik metalurgi. Sisanya gue ngambil dari mata kuliah bebas pilihan dalam. Pilihan bebas dalam, yaitu teknik pengecoran, metalurgi pemurnian baja, pemercontohan batu bara, dan juga metalurgi proses berkelanjutan. Lalu di terakhir tuh gue tinggal sisa 10 SKS lagi, yaitu K3 dan lingkungan metalurgi sama TA. Terus ngambil MKPBL-nya gue MKPBD-nya gue ngambil konversi batu bara sama pemanfaatan mineral. Jadi gue total tuh emang pengen nyibukin di semester 5 sama semester 6 supaya di semester-semester akhir bisa fokus ke tugas akhir. Dan juga total dari keseluruhannya gue ada 147 SKS dari 144 SKS yang dibutuhin buat lulus. Itu juga mata kuliah pilihan bebas dalamnya juga udah gue pertimbangin supaya spesialisasi yang gue ambil tuh tiga-tiganya tuh terpenuhi. Nah, kenapa gue milih ketiga-tiganya yaitu pengolahan bahan galian, metalurgi ekstraksi, dan juga metalurgi fisik. Soalnya sepengetahuan gue tuh metalurgi itu sendiri udah spesialisasinya dari pertambangan. Jadi menurut gue ngapain spesialisasi itu dispesialisasiin lagi gitu. Jadi akan lebih baik tuh kalau kita bisa menguasain bisa lebih apa ya, metalurgi sendiri tuh udah menjuru gitu loh, udah spesifik juga kerjanya. Jadi supaya bisa lebih luas lagi di industri metalurgi, gue makanya ngambil tiga-tiganya gitu sih. Oke, kalau lanjut dari aku ya samalah semester 1 sama semester 2-nya. Kalau semester 3 juga kurang lebihnya sama kayak kalian. Cuma harusnya tuh aku ambilnya KWN di semester 3, tapi kan ada kebijakan dari ITB-nya kalau KWN harus diambil di sesuai semesternya kan. Nah, jadi aku sekarang lagi sit-in agama ya, semoga dapet lah. Terus semester 4 aku ambilnya Mednum, terus fenomena transport metalurgi, pengolahan mineral. Ini masih yang mata kuliah wajib prodi, sama paling yang tambahannya itu cuma yang itu pun jadi wajib ke kita ya, pengantar teknik tenaga listrik. Oh, terus ada lagi satu matkul itu aku tarik ke semester 4, itu ada manajemen rekayasa industri, aku tarik ke semester 4. Terus buat semester 5 aku ambil 17 SKS. Itu ada pirometal, pengolahan dan pemanfaatan batu bara, transformasi fasa dan perlakuan panas, ekonomi teknik, metalurgi umum, metalurgi ekstraksi, sama PSISOS. PSISOS itu psikologi sosial ya, kayak aku pengen belajar aja sih. Itu tentang psikologi manusia. BTW aku kalau spesialisasi aku pengennya ke metalurgi ekstraksi sama pengolahan bahan galian. Kenapa? Karena metalurgi fisik kayaknya not my thing. Ya, jujur-jujuran aja, kayak jadi aku pilihnya dua hal itu.
Terus semester 6 aku ambil 19 SKS. Itu ada karakterisasi bahan, flotasi, metalurgi besi dan baja, hidroelektrometalurgi, kendali proses, prinsip dan pengendalian korosi logam, kerja praktek, sama pengolahan bahan galian. Terus buat semester 7 aku ambil 18 SKS, itu ada metalurgi manufaktur logam, desain dan analisis eksperimen, perancangan pabrik metalurgi, kebijakan industri metalurgi, pemanfaatan mineral industri, biohidrometalurgi, dan bioremediasi. Sorry, wait. Interruption. sorry. Terus terakhir aku ambil mata kuliah luar prodinya itu bebas pilihan luar prodinya itu aku ambil perubahan iklim karena apa kayak ya pengen belajar aja gitu. Terus terakhir di semester 8 aku ambil 16 SKS. Yang pertama ada K3 dan lingkungan metalurgi, tugas akhir, teknik pengecoran, terus mineralogi proses, batu bara, biokorosi, dan deteriorasi, metalurgi proses dan berkelanjutan, itu ada 16 SKS. Nah, beda sama Danis, ini no offense ya, no offense. Beda sama Danis tadi, aku lebih menurut aku mending tetap waras, tapi di semester pembagian SKS per semesternya itu kayak rata aja gitu kalau menurut aku ya. Oke, cukup. Kasih. Oke, dilanjut sama aku ya. Jadi untuk semester 1 sama 2 juga sama. Terus untuk semester 3 itu aku ambil 21 SKS, aku dapat matkul agama. Nah, terus untuk semester 4 ini mata kuliah wajib prodinya tuh sama sih kayak kalian tadi udah disebutin juga. Tapi aku tarik MRI ke semester 4 juga sama kayak Danis. Nah, terus pengantar tenaga teknik tegal listrik itu aku juga ya masukin ke mata kuliah pilihan di luar. Mata kuliah pilihan bebas di luar. Nah, terus semester 5 itu sama mata kuliah wajib dari prodinya ada aerometalurgi, pengolahan pemanfaatan batu bara, terus informasi pasar dan pelakuan panas, dan ada ekonomi teknik juga. Terus aku KWN aku ambil di semester ini sesuai dengan di panduan kurikulumnya. Nah, untuk mata kuliah pilihan dari dalam prodi itu dari mata kuliah bebas pilihan di dalam itu ada metalurgi umum sama metalurgi ekstraksi. Terus kalau mata kuliah pilihan bebas dari luarnya itu psikologi sosial. Soalnya mau coba aja sih dari dulu kan kayak nggak pernah belajar bidang-bidang kayak sosum itu mungkin ini bakal mirip-mirip jadi kayak penasaran gitu. Terus kalau untuk semester 6-nya ini juga sama untuk mata kuliah wajib dari prodi itu ada kalkulasi bahan, metalurgi besi dan baja, hidrometalurgi dan sebagainya. Dan aku tambahin mata kuliah pilihan dari bebas di dalamnya itu ada pengolahan bahan galian. Totalnya itu ada 19 SKS. Nah, ya kalau semester 5 itu 19 SKS, semester 4 itu 18 SKS. Terus lanjut ke semester 7 itu sama yang mata kuliah wajib dalam prodinya itu sama. Terus aku tambahin dari mata kuliah pilihan bebas dari dalam itu kebijakan industri metalurgi, simulasi proses metalurgi proses berkelanjutan, dan metalurgi pemurnian baja. Itu kenapa aku pilih kayak
menurut aku kalau misalnya dari judul matkulnya sama kayak deskripsi singkatnya tuh agak kayak general dan itu lebih ngarah ke industrinya gitu kan. Jadi kayak aku kayak mungkin penasaran gitu untuk semester 7 masih pengen kepo-kepoin yang ya ranah dari lebih ke industrinya gitu. Terus juga aku yang mata kuliah pilihan dari luarnya itu bebas dari luar itu aku ambil geologi cekungan Bandung karena dulu itu sempat SMA aku ambil mata pelajaran peminatan di geografi ya udah jadi kayak masih penasaran lah sama keilmuan geografi. Nah, terus habis itu ada semester 8 itu sama mata kuliah wajib dari prodinya itu ada K3 lingkungan metalurgi sama tugas akhir kan. Terus akhirnya aku pilih yang mata kuliah pilihan bebas di dalam itu ada teknik pengecoran, mineralogi proses, konversi batubara, degradasi logam, temperatur tinggi, dan metalurgi permunian baja itu ada total 16 SKS untuk semester 8. Nah, aku pilih 3 spesialisasi soalnya kayak aku bakal ngerasa rugi aja sih kalau misalnya cuma ambil 2 gitu. Jadi kayak memang maruk aja sih mungkin. Emang pengen coba pelajari semuanya gitu. Dan takutnya emang perlu aja sih at least dipelajari lah dari ketiga-tiga dari spesialisasi tersebut. Itu sih dari aku. Oke, selanjutnya untuk gua itu sama di semester 1 dan semester 2-nya karena masih matkul TPB ya kurang lebih sama lah. Nah, kalau untuk semester 3-nya gua ngambil 21 SKS, tapi untuk sekarang tuh masih 19 karena masih coba sitin agama kayak teman-teman yang lain. Untuk mata kuliahnya juga pasti masih sama. Nah, untuk semester 4 itu gua ngambil 20 SKS. Yang pertama itu mata kuliah dari luar yaitu pengantar teknik tenaga listrik ya dari matkul EP. Terus kemudian dari matkul wajibnya itu ada metode numerik, fenomena transport metalurgi, pengolahan mineral, kinetika metalurgi, perhitungan metalurgi proses, metalurgi fisik, eh, dan ada ini juga mata kuliah yang dari luar itu ada studium minerale karena menimbang dari masukan-masukan abang kakak. Terus kemudian eh, ada kewarganegaraan juga yang aku ambil di semester 4. Jadi untuk semester 4 itu ada 20 SKS. Terus untuk semester 5 di sini aku ngambil 19 SKS, yaitu yang pertama ada pengolahan dan pemanfaatan batu bara, pirometalurgi, ekonomi teknik, metalurgi transformasi fasa dan perlakuan panas. Nah, untuk di sini aku ngambil metalurgi ekstraksi. Terus ada matkul dari luar yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Karena jujur aku sendiri sangat-sangat tertarik untuk pergi ke ranah metalurgi ekstraksi. Karena aku tertarik untuk kerja lapangan ya. Aku lebih suka kerja lapangan daripada kerja kayak di lab gitu atau ya gitulah yang di dalam ruangan. Nah, karena menurutku itu kerja di lapangan tuh sangat melibatkan problem solving seorang engineer. Terus ya kita dituntut untuk bisa lebih peka lah sama masalah yang kita hadapi. Nah, untuk 2 SKS lagi, aku ambil manajemen rekayasa industri dari eh, MR. Nah, kemudian untuk semester 6, aku ngambil 22 SKS. Eh, yang pertama itu ada karakterisasi bahan, kemudian ada flotasi, metalurgi besi dan baja, hidroelektrometalurgi, peneliti proses, prinsip dan pengendalian korosi logam. Kemudian untuk matkul bebas dari dalam itu ada teknik pengecoran, metalurgi daur ulang, analisis kegagalan logam, dan yang terakhir ada kerja praktek. Nah, untuk semester 7, aku ambil 16 SKS karena ya tahun-tahun terakhir itu udah mulai chaos, jadi baiknya dikurangin aja SKS-nya. Untuk yang pertama itu aku ada ambil metalurgi manufaktur logam, kemudian ada desain dan analisis eksperimen,
terus ada perancangan pabrik metalurgi. Setelah itu ada matkul bebas dari dalam yaitu metalurgi pengelasan. Habis itu metode komputasi desain paduan logam, dan yang terakhir itu ada metalurgi proses keberlanjutan. Nah, untuk semester 8 aku ngambil di 9 SKS. Karena untuk semester terakhir ini baiknya kita lebih fokus ke tugas akhir. Jadi aku batasin lah SKS yang diambil di semester terakhir. Nah, di sini aku ada ngambil konversi batu bara, terus kebijakan industri metalurgi, dan yang terakhir itu tugas akhir. Dengan harapan ya tugas akhir bisa selesai lebih cepat karena SKS di tahun terakhir nggak terlalu banyak. Cukup sih, sekian. Nah, kalau buat Oh, sorry. rencana karir kalian tuh gimana? Tapi bentar, gue mau nanya deh, kalau studium general itu ngapain sih? Kalau dari yang gue lihat tuh katanya studium general itu belajar Katanya bukannya ini ya? apa? Belajar apa? Kalau di sini tuh katanya apa tentang abad pertengahan di Eropa, Cok. Itu buat ini Tapi katanya. ada yang Tapi bilang juga kayak cuman ini doang, kayak buat resume-resume gitu doang. iya mungkin soalnya Siapa? itu katanya ladang nilai. Hmm, Lumayan lah. iya. Pada ini ya, apa sih yang manajemen rekayasa Indonesia ditarik ke ini ya semester 4 ya? Benar juga ya, gue gak kepikiran ini. Semester 5 gua. Gue semester 7 21 SKS, terbuat tarik lah. Ya lanjut, apa terkait dengan karir guys. Kalian nih dengan dengan pemilih matkul yang tadi telah disebutin, ya kira-kira karir kalian tuh ke depannya mau gimana gitu. Adnan barangkali mau daftar K-pop Adnan? Atau mau kerja di metal Adnan? Gimana tanggapannya Adnan? Jujur nih, kalau boleh jujur ya, aku kayaknya nggak mau ambil ke kerjanya, nggak mau ambil di metalurgi. Cuma ya tetap studinya aku selesaikan. Sejauh pemikiranku ini aku belum ada kepikiran sama sekali buat kerja di metalurgi. Cuma kalau buat KP dan kawan-kawan gitu kayak magang, terus apalah itu kayaknya aku tetap ya around metalurgi dulu. Tapi cuma kalau buat karir kedepannya kayaknya aku nggak di metal deh. Cukup. Terus alasan lu masuk metal apa Nan? Kalau boleh tahu nih. Alasan FPTM dulu ya, alasan FPTM kenapa? Nggak cek SNBP 1. NBP. Ya terus kayak yang menurutku yang paling oke, yang masih bisa kekejar sama otakku tuh ya metalurgi. Jadi kayak ya dijalani aja lah. Kalau kata Bang Kawar, diselesaikan dulu aja. Oke, mantap. Lanjut. Nis, lu mau jadi coach atau mau Lu- jadi apa Nis? Ininya kali ya. Ininya apa? Pemegang lapangan. Biar kayak jadi coach juga. Ya gue tapi ini aja sih, sedapatnya sih. Tapi kalau bisa gue masih pengen di industri metalurgi, dan gue pengen langsung kerja dulu sih setelah lulus S1. Gue mungkin buat lanjut studi selanjutnya kalau emang ada beasiswa dari perusahaan gitu itulah. Tapi gue juga tetap masih mau lanjut S2, tapi kalau bisa gak di Indo lagi gitu. Lanjutnya ke univ-univ luar sekalian. Oke. Ya lanjut, siapa? Lu gimana, Dip? Kalau gua habis lulus gua mau kerja aja. Kenapa kerja? Kenapa nggak S2? Karena menurut gua S1 aja udah pusing. Jadi nggak usah lanjut S2.
Itu Oh terus gitu. Jadi kan nggak kalau pusing ya di. terus tadi kan gue ngambil 3 spesialisasi itu. Nah, Mm-mm. cuman kalau menurut gue ya, kalau kerja sekarang itu lebih apa ya, prospeknya tuh lebih luas di ekstraksi atau enggak di pengolahan bahan galian. Soalnya kan kalau metalurgi fisik berdasarkan Metalize yang kita baca semua, Metalize 4, itu metalurgi fisik itu kan industri di Indonesia kan belum terlalu berkembang ya. Jadi kalau gua kerja nanti sih gua kayaknya antara di bidang pengolahan bahan galian atau enggak di metalurgi ekstraksi gitu. Nah, tapi ya gue jaga-jaga juga lah. Siapa tahu kan nanti presiden selanjutnya Anies Baswedan akan ini yang mengembangkan di metalurgi fisik ya. Jadi gue tetap ngambil spesialisasi metalurgi fisik. Itu sih. Kalau gue jadi Kenapa Anies pilihan. Baswedan, Dip? Ah, Kayak bakal Kenapa? kepilih tuh Anies Iya. tuh. ya Kenapa udah nggak Ahmad Emang Gibran dong, Saroni Indonesia aja, bisa Dip? diajak Gibran. maju. Ahmad Saroni aja Emang gimana? Belajar. Emang Indonesia, orang-orang Indonesia bisa diajak maju. Jauh. Aduh. Ahmad Saroni aja. Ya gitulah. Jadi gue Tuh flash disknya masih dicari tuh sama Ahmad Sahroni. oh ya coba flash disk yuk. Gak jelas aja. Ya, Sumpah surat rumahnya kan udah diambil kan? ya coba diambil coba. Jadi Mas Ahmad Ijazah Saroni. SMP-nya pun diambil, jelek kali nilainya. Iya, rata 8 deh, rata 8, 9. Nah ini Lu parah banget lagi. Gimana Mim? Karir. Karir. Kalau aku sih sebenarnya, aku ngerasa, iya, karena aku ngerasa kalau misalnya perempuan itu lebih pendek, maksudnya kayak menurut aku ya, serasa aku umur 30-an atau 40-an tuh udah kayak susah buat kerja lapangan lagi. Jadi aku mau pas-pasin kerja di umur setelah aku lulus S1. Nanti baru S2 setelah beberapa tahun kerja. Dan aku tuh pengen karirnya itu di bidang mungkin ya, sama kayak Nadib, antara ekstrasi atau PBG sih sebenarnya. Eh saya dilihat dari ini juga sih, kating-kating tuh kan pada kerja di bagian situ kan, terus kayak aku udah coba wawancara juga yang ambil bagian PB gitu, terus kayak seru, jadi mungkin gitu. Tapi yang pasti eh, pengen kerja di bidang metalurgi gitulah. Dan kalau bisa sih tahun-tahun kayak baru lulus tuh masih kayak lapangan gitu, kayak seru-seru, nanti baru deh kalau udah mungkin mau ke lapangan aku mau coba yang kayak di lab dan jadi researcher gitu. Itu sih guys. Sheila gimana Sheila? Oke, kalau untuk gue sendiri sebenarnya ya singkat aja soalnya tadi udah sempat gue jelasin juga. Pasti gue pengennya setelah kuliah tuh kerja dulu ya kalau bisa ya. Setelah lulus S1 kerja dulu di mungkin di PT-PT di Indonesia dulu lah. Mungkin belum sampai keluar. Pastinya di industri metalurgi karena gue ngerasa rugi aja udah belajar 4 tahun tapi nggak ambil industri metalurgi. Pengennya sih metalurgi dan ekstraksi karena tadi juga ngambil ngambil mata kuliahnya juga mata kuliah ekstraksi kan. Nah, mungkin setelah beberapa tahun kerja dapat pengalaman lanjut S2 supaya bisa dapat jabatan yang lebih bagus mungkin atau enggak dapat peluang kerja di tempat yang lebih baik atau di luar negeri kalau bisa. Paling gitu sih kalau untuk karir. Good, good, good. Bahas apa lagi, guys? Apa kok 40 Emang belum? menit itu? 40 menit. Kelihatan nggak sih ini? Atau mirror? Mirror nggak sih? Harusnya enggak sih, enggak mirror sih harusnya. Oke. 10 menit udah dapat
Bahas apa lagi ya? Bahas skill mengambil. Belum. Yang mau upload siapa yang mau upload? 5. Mima Boleh nggak deh. sih? Soalnya yang ngerekam kan Mima kan. Siniar tuh apaan sih anjing? Ya Kan siniar ini tuh tugas siniar tuh kita. ini. Siniar Ini- tuh Ini Ya, apa, siniar. kok gue baru kenal siniar ya? Siniar. Siniar tuh kayaknya kata official yang dari bahasa Indonesia gitu deh. Iya, kayak engineer. Engineer kan? Engineer. Engineer. Terus kayak lantatur gitu-gitu kan bahasa Indonesia kan emang agak aneh jujur. Lantatur, layanan tanpa turun, bahasa Inggrisnya drive thru. Mas apa ya? Kalian nggak ada yang ambil ini ya? Apa tuh double major sama Enggak dulu, makasih. Makasih, cukup. Makanya mau 5 tahun lulus ya kebetulan. Gak mau. Cukup deh. Enggak mau aku. Cukup metalurgi aja Pol, udah. Pol. Gimana? Tadi lu Tetap semester semangat. 8 berapa SKS, Pol? Kenapa? Semester 8 lu berapa SKS tadi? Lupa gue. 9. Anjing. Lu berapa emang, Black? lu lebih singkat lagi ya? Lu tadi ngambil berapa SKS semester 8? 10. Lu pada ambil berapa, guys? 16. 16. Sebenarnya itu masih ada yang ku tarik lagi sih, tapi nggak tahu juga ya. Tapi sejauh ini pengennya macam begitu. Sorry. Bisnis, ada bisnis. Bisnis tadi kamu kepotong apa nih? Sorry. Ada keceplosan. Berarti ini kalian pengennya di metal semua ya? Ya udah Kalau coba bisa. Nan. Kalau Kalau bisa, lu Nan. sendiri emang kalau nggak di metal mau kemana Nan? Yang paling Passion lu apa yang Nan? paling Kalau Bang passion Kawar lu kan, apa? Bang Kawar kan sales. Lu apa? Kalau misal lu ini lu nggak melihat gaji deh, lu Ini nggak pengen sih? jadi apa? Nyanyi, Cok. Dia pengen nyanyi, Cok. Kalau Pengen. nggak lihat gaji, aku sih pengen nyanyi ya. Nah, Cuma kan kalau ya namanya juga di kerja di bidang arts itu kan emang nggak gajinya nggak menentu, kan kita dibayar sesuai job yang kita ambil gitu. Tapi alasan lu nggak mau ngambil ini apa, Nan? Alasan lu nggak mau ngambil pekerjaan di industri metalurgi? Pusing Oh, pusing sama metalnya. Sebenarnya dari awal tuh emang nggak begitu suka namanya teknik, cuma ya karena realistis aja di SNBP sama pilihan sekarang tuh paling oke di teknik, jadi kayak ambil aja dulu teknik, kepake nggak kepake urusan nanti. Kalau aku sih gitu, dan aku udah ngomongin sama kayak bapak ibu juga, jadi kayak yo wes ambil dulu aja, kalau nggak mau kerja di metalurgi juga nggak apa-apa. Biasanya kalau yang nggak kerja di metalurgi jatuhnya ke bank nggak sih? Bank Iya, gitu. DPR sih, betul. DPR.
Betul. DPR, Nggak mau DPR lah, lah, DPR. DPR. Nggak mau. Lu DPRD. Nggak mau. Ahmad Ini kita tim berempat Senat. pilih nih lumayan nih ada suara nih. Enggak, tapi nggak apa-apa kalau DPR kalau berkompetensi. Sekali lagi kalau berkompetensi jadi DPR nggak apa-apa. Iya, Nah, iya, iya. masalahnya aku berkompetensi nggak itu nanti. Jangan-jangan Malu Ahmad dijarah Sahroni nanti. lagi. Nggak mau lah aku. Isinya tong kosong nyaring bunyinya. Jawabannya Tuhan ya Allah, nggak ada yang masuk akal itu. Asing ngelantur banget sumpah. Tapi Sumpah. nadif sih kayaknya. Tapi lu nggak ada kepengenan ke pemerintahan di katanya bukan ada Oh, nanti gue presiden. presiden. Amin. Gue gantiin si Bahlil nanti. Menteri SDM berarti Menteri SDM. DSDM. Mantap. Tapi takut coy sekarang anjing jadi menteri coy. Masuk penjara semua anjing. Iya, jangan korupsi aja, makanya jangan bermasalah jadi menteri mah. Tom Lembong aja nggak korupsi Lembong tetap aja. kena. Aduh, Adi Makarim sekarang yang itu baru. juga. Tapi kan jadinya bebas, Dip. Itu kan pengalihan isu. Paling Iya, jadi isu. tumbal aja. Tumbal. Nah, dimakarin bukan tumbal nggak sih? Gak tau ya, tapi jujur udah tau deh. Jujur kebijakan dia masalah pendidikan aneh semua. Iya coy. Ya udah Nan, jadi menteri pendidikan aja Nan. Nggak dulu. Bubar Indonesia. Bubar Indonesia. Bukannya maju, bubar Indonesia. Aduh. Emang sekarang belum Nan? Aduh, belum apa? Emang sekarang belum bubar? Habis ini Ambang mungkin batas ya. ya. Habis ini kayaknya diakuisisi Cina deh Indonesia kayaknya. Kenapa Cina? Kok Cina? Kok Cina? Orang Indonesia sekarang aja kayak dijual-jualin ke Cina. Ya udah, sekalian aja diakuisisi Cina. Siapa tahu kita jadi lebih maju kan? We never know. Kacau. Dapat dua guys. Melanjut. Apa udah? Udah, ntar lama tuh Mima uploadnya. Iya, berat nanti. 1 hari, Cok. Di-upload. Ya udahan ya. Gua tutup ya. Oke, jadi ya sekian podcast dari berapa kelompok house 2 Python ya. Jadi gue doain guys semua. Kelompok A. Semua kelompok A. Ya, kita berdoa sama-sama agar bisa mendapatkan karir yang bagus. Amin. Bisa dapat gaji yang halal. Amin. Semoga Bisa dapat Indonesia gaji yang lebih baik. Amin. Bisa sekaya Ahmad Sahroni. Amin. Semoga Indonesia lebih baik. Amin. Ya pokoknya sekian dari kelompok kami ya. Close the door. Close the door. 3, 2, 1, close the door. Bentar. Udah Mim.